Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puji syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ini Allah berikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan sampaikan satu hadis yang hadis ini sering juga kita dapati, tetapi untuk sebagai renungan kita, mudah-mudahan dengan hadis ini kita bisa berkegiatan dengan sebaik-baiknya karena Allah berikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita. Hadis ini berbunyi atau nasihat Nabi dari ikhranim khamsan qabla khamsin, ya. Syababaka qabla haramika, itu yang pertama. Wasihatika qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayatika qabla mautika. Jadi gunakan 5 perkara sebelum datang, 5 perkara itu ya. Syababaka qabla haramika, ya. Yang pertama adalah menggunakan atau masa muda, ya, masa muda sebelum masa tua, ya, atau masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah tidak lagi muda, tetapi bisa mengenang bagaimana waktu muda kita dulu, apakah kita mampu menggunakan usia di waktu muda sehingga kita bisa menikmati di usia tua, kan? Bagi yang muda maka kesempatan untuk berjuang, untuk menggunakan masa emasnya untuk beraktivitas sehingga harapannya di masa muda menanam, kemudian nanti tuanya memediknya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah wasihatya qabla saqamika, menggunakan sehat atau sehatmu sebelum sakitmu. Barusan tadi saya mendapatkan kisah langsung dari seseorang yang diberikan sakit yang begitu lama dan penyakitnya tidak ketemu. Jadi sejak 2015 dia dapat ujian dari Allah, sesuai analisanya itu saraf kejepit, sudah terapi tetapi tidak kunjung sembuh sampai sekian tahun, baru ketemu itu di 2019 ya. Ketemu bahwa itu bukan saraf kejepit tetapi kanker, ya, kanker di tulang sumsum. Jadi dia tidak bisa jalan itu. Nah, begitu ketemu penyakitnya kemudian di terapi, lalu ada perkembangan, ya. Apa yang menyebabkan dia bisa sekarang dia sembuh kemudian bisa jalan lagi? Itu satu motivasi dari dokter, disuruh bahagia, walau sakit tapi suruh bahagia, suruh happy. Kemudian dia menerjemahkan apa yang dimaksud happy itu, ternyata dia menerjemahkan adalah disuruh bersyukur, gitu, ya. Meskipun sakit tapi bagaimana tetap bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan, gitu. Nah, akhirnya ternyata dengan happy tadi, dengan bersyukur, dengan berobat, bahkan dia sampaikan berobatnya tidak dengan BPJS karena memang waktu itu ngoyak nyawa katanya. Lalu 4 mobil, ya, dijual, ya, rumahnya dijual,
untuk pengobatan. Tapi alhamdulillah berhasil, dan beliau mengatakan kalau Allah masih beri kesempatan, ya itulah Allah menolong saya gitu. Nah, alhamdulillah beliau ini sehat, sembuh, dan tahun 2024 kemarin bisa naik haji gitu. Jadi luar biasa perjalanannya beliau ini, sehingga tadi ketemu karena memang kondisinya agak menurun, HP-nya turun sehingga harus ditransfusi gitu. Jadi beliau mengisahkan bagaimana ketika sehatnya kemudian sakitnya tetap dalam kondisi digunakan semuanya. Nah itu. Nah apalagi ini nasihat dari Nabi. Jadi ketika sehat, apakah kita mampu menggunakan waktu sehatnya sebelum datang sakit? Karena ternyata ketika sakit itu tidak bisa seperti yang saya ceritakan tadi, ya bisa menerima, kemudian bahkan bisa bersyukur gitu. Ya jarang gitu. Biasanya ya sudah mengeluh, kemudian kalau tidak kunjung sembuh ya pengen mendingan meninggal saja gitu. Sama juga kemarin yang dialami itu, bagaimana karena sudah berubah tapi tidak sembuh-sembuh, bahkan yang cepat, doa yang cepat meninggal itu apa, malah begitu ya. Untuk itu ini nasihat dari Nabi sungguh luar biasa. Ketika sehat mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika nanti sakit itu ya bisa jadi kita sudah siap dengan pemberian Allah itu. Kemudian adalah ketika wagina qabla fakrika, ya, menggunakan atau kaya sebelum diambil hartanya Allah. Kan bisa jadi tadinya kaya luar biasa, kemudian tidak digunakan, itu kan nanti jadi sudah nanti akan ditanya oleh Allah, ya. Kemudian jatuh miskin. Tetapi kalau pas kaya menggunakan, kan ada yang mengatakan kita hanya mengambil secukupnya untuk kebutuhan kita, selainnya itu adalah digunakan untuk keperluan yang lain, artinya bisa disumbangkan, disedekahkan, bahkan harus dizakati, sehingga mampu menggunakan bahwa ketika kaya itu ada sebagian hartanya yang harus kita berikan. Nah, jangan sampai nanti begitu tidak punya baru menyesal, maksudnya begitu. Nah untuk itu hadis ini memberikan nasihat kepada kita, dan bahkan kita berbagi pun tidak menunggu kaya kan gitu ya, seberapapun kita bisa berbagi karena Allah sayang kepada kita, maka kita pun akan juga berbagi. Kemudian wafaroka qabla syulka, ya, kesempatan sebelum datangnya sempit, ya. Kita sering mendapatkan kesempatan tapi kadang kesempatan kita sia-siakan. Ini juga bagus sekali, sebisa mungkin ketika Allah berikan kesempatan untuk digunakan berbagai aktivitas, ya, bisa berzikir, bisa ngaji, bisa menjadi sukarelawan dan seterusnya. Ini kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting ini adalah wahayatika qabla mautika, hidup sebelum mati. Dan anugerah yang tertinggi. Jadi selama masih hidup meskipun dengan berbagai kondisi itu adalah anugerah dari Allah gitu. Ya, anugerah dari Allah. Jadi kalau sudah meninggal kan tidak bisa apa-apa gitu, ya. Tetapi selama masih hidup itu kita gunakan yang sebaik-baiknya, ya. Yang terakhir saya berikan kita sampaikan kisah barusan juga didapat cerita luar biasa, dan cerita-cerita itu membuat motivasi kita. Coba suami istri ini yang bapaknya kena sakit, ya, kena sakit mata sehingga tidak bisa melihat hanya satu, tapi juga kena katarak. Istrinya itu bahasa kita itu ya pergilah gitu. Pergi meninggalkan karena bapaknya sakit. Meninggalkan anaknya 2, baru usia 4 tahun, Pak. Tapi qadarullah bapak ini karena semangatnya untuk menghidupi keluarganya itu, karena melihatnya kan dengan blawur gitu ya. Anak yang kecil itu suruh nunjukkan gitu. Jadi tugasnya nganter air galon itu masih dilakoni gitu. Luar biasa untuk menghidupi anak tadi. Nah, jadi besok insya Allah mau operasi katarak gitu. Jadi dia menyatakan masih hidup, masih harus bergerak untuk bisa menghidupi keluarganya. Nah, sampai ada orang-orang yang seperti Allah berikan ujiannya. Jadi kehidupan itu ternyata anugerah yang harus kita gunakan yang sebaik-baiknya untuk beramal dan untuk bekal, atau kita menuju Allah Subhanahu wa taala punya bekal yang sebaik-baiknya, dan itu semua dalam rangka iman, kemudian ikhlas dan sabar di dalam mengarungi kehidupan ini.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadis ini sangat bagus sekali untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.